Selamat pagi teman-teman. Salam dari kami Loh Jinawi Farm, kebun durian dari Desa Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Selamat datang kembali. Gimana kabarnya teman-teman? Udah ada indikasi mau kemarau atau belum? Jadi kalau di daerah kami belum ada indikasi kemarau. Justru ini malah sering hujan setiap hari nih. Ya hampir 3 hari sekali tuh maksimal. Terus curah hujannya itu tinggi ya, jadi deres, terus lama teman-teman. Ini juga kemarin sore habis hujan. Nah ini dari yang saya alami, memang hal seperti ini wajar teman-teman ya. Jadi pagi ini intinya kami mau membahas tentang mengoptimalkan gimana caranya biar bisa berbunga teman-teman ya. Karena apa? Karena ada kabar dari BMKG kalau tahun ini akan terjadi kemarau basah. Apa itu kemarau basah? Ya curah hujannya masih ada di sela-sela kemarau teman-teman, atau bisa jadi seperti tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu di sini kemarau sebentar hujan. Setengah bulan barusan mulai kemarau hujan, terus nggak lama setelah itu hujan juga teman-teman ya. Jadi di beberapa pohon nanti akan sulit memunculkan bunga. Contohnya begini, daun dalam kondisi belum full tua teman-teman ya, tahu-tahu ada kemarau yang pendek seperti itu. Kalau kita biarkan daunnya rusak ya, kalau nggak dibiarkan nanti pohonnya nggak melakukan stressing air gitu ya. Nah tapi ini berlaku untuk kita yang memakai metode menabung fosfat dan kalium. Nah sedangkan teman-teman yang memakai pola menggunakan seperti Paclobutrazol ya lain cerita teman-teman ya. Jadi kami di dataran rendah ini belum memakai Paclobutrazol karena selama ini seperti tahun kemarin yang mengalami kemarau pendek dan seperti yang disampaikan BMKG tadi, kemarau basah gitu ya. Di sini masih bisa berbunga teman-teman. Nah cuman kemarin itu ketika mekar massal, kasusnya di sini itu udah hujan terus sampai sekarang teman-teman gitu ya. Jadi curah hujannya tinggi. Nah belajar dari tahun kemarin, beberapa hal harus kita siapkan teman-teman. Jadi untuk menyambut pembungaan, terus nanti juga otomatis di pengisian buah. Nah nanti pengisian buahnya kita bahas perlahan deh. Jadi salah satunya untuk mempertahankan gimana caranya nanti pohon itu bisa berbunga ya, kita ikhtiar semaksimal mungkin teman-teman ya. Ini dengan curah hujan yang tinggi seperti ini ya, jadi kalau sekiranya butuh ditambahkan fosfat dan kalium ditambahkan teman-teman, nggak apa-apa. Kalau bisa hindari nitrogennya. Karena apa? Karena memang nitrogennya udah sisa-sisa. Air hujan juga kan mengandung nitrogen teman-teman ya. Ini juga terubus tuh. Semua lagi pada terubus. Nah ini kami lagi melakukan babat rumput teman-teman. Jadi agak telat ini kemarin karena mesinnya rusak ya. Nah, kita coba cek deh pohon-pohon sekitar sini. Ya kondisinya begini teman-teman ya. Jadi beberapa masih terubus. Nah ini yang kita lihat itu posisi daun ada yang udah berjalan menuju tua seperti ini teman-teman ya. Tapi yang bagian atas baru mau terubus ya, nggak bisa apa-apa teman-teman tuh ya. Ya kita ikutin aja. Nah terus nanti gimana treatmentnya kalau begini? Jadi kalau saya begini teman-teman ya, untuk curah hujan yang tinggi seperti ini saya akan tambahkan sedikit fosfat dan kalium teman-teman, mungkin separuh dari dosis yang pernah saya berikan gitu ya, plus kalsium nitrat boron seperti nitrabor atau karate plus boron gitu ya.
Karena apa? Karena curah hujannya tinggi, jadi otomatis pupuk yang tercuci juga lebih banyak. Kecuali curah hujannya sudah minim teman-teman ya. Jadi misalnya hujannya udah mulai 5-7 hari sekali, ini 2 hari bahkan ini berturut-turut teman-teman. Ya pokoknya kondisional lah ya, gitu. Atau nanti sekiranya yang udah cukup, merasa udah cukup ditabung P dan K-nya, kita juga bisa ngasih MKP nanti kalau daunnya udah mendekati full tua semua ya, untuk dikocor. Nah terus ini kita juga lagi menjaga gimana tanahnya nggak terlalu basah, yaitu dibabat teman-teman ya. Nah ini kami eksekusi sama Mas Trikun karena kemarin mesinnya baru jadi ya. Nah jadi untuk teman-teman, kalau setahu saya biasanya itu tetap ada kemarau, walaupun itu nggak panjang ya. Yang penting cukup untuk inisiasi pembungaan. Nah intinya begitulah ya. Dan menekan N sebisa mungkin. Karena apa? Ya mungkin kita akan tetap berbunga nanti, ketika diberi N pun tetap berbunga. Tapi yang kita khawatirkan akan mudah terubus ketika nanti duriannya disiram. Jadi kalau saya sebisa mungkin menghindari nitrogen. Kapan diberi lagi? Ya nanti ketika fase pengisian buah teman-teman. Ya kalau sekarang mungkin N itu nitrat cuman barengan dengan kalsium nitratnya ya, karate boron sama nitrabor itu tadi ya. Sama ini kondisi pohonnya begini-begini juga. Ini lagi eksekusi kun. Nah ini kita ada nimbun, apa kok nimbun sih teman-teman, kita taruh dedaunan begini untuk merangsang akar. Jadi nanti respon akarnya akan cepet naik ya teman-teman. Karena apa? Karena belum lama ini area situ kami cek itu ternyata batu semua. Jadi kami gali, kami bantu biar akarnya bisa lebih cepat tumbuh ke arah sana, itu arah utara ya. Makanya kita tutup dengan mulsa seperti itulah, mulsa organik ya teman-teman. Nah, hati-hati kalau proses babat gini teman-teman ya. Karena ada akar-akar besar yang biasanya nongol-nongol di dekat batang utama. Sambil jalan-jalan teman-teman. Jadi untuk kabar kemarau basah ini ya, tentunya jadi kabar baik juga. Untuk siapa ya? Untuk teman-teman yang pohonnya dalam fase vegetatif atau pertumbuhan. Gitu ya teman-teman. Pokoknya nyenengin deh kalau untuk pohon-pohon pertumbuhan tuh nanti. Jadi dia enggak beresiko stres terlalu berlebih. Dan satu lagi teman-teman ya, kadang ada pohon yang usianya itu misalnya 3 tahun gitu ya. Kalau kemaraunya panjang, dia nggak ditreatment, dia akan berbunga, tapi belum tentu jadi buah. Nah itu sebuah kerugian. Karena apa? Pertumbuhannya terhambat, tapi nggak jadi buah juga teman-teman. Kalaupun jadi, buahnya sedikit. Nah itu kalau buat saya sebuah kerugian ya, karena buahnya juga belum tentu bagus, belum tentu banyak. Itu kalau jadi buah ya. Terus pertumbuhannya terganggu. Jadi ya intinya ini, tapi kan siklus alam teman-teman. Nah dari sini kita sama-sama belajar, berikhtiar, mengupayakan gimana caranya untuk pohon-pohon yang memang udah waktunya berbuah ya kita usahakan. Intinya satu, mempersiapkan nutrisi fosfat dan kalium, juga kalsium dan nutrisi-nutrisi yang lain ya, dan menekan nitrogen sebisa mungkin. Kawal trubus terakhirnya siapkan nanti ketika daunnya benar-benar udah tua, bisa di spray MKP, atau untuk teman-teman yang mau kocor MKP juga dipersiapkan.
Jadi jangan lewatkan momen-momen seperti ini ya teman-teman ya. Karena kalau memang terjadi kemarau basah nanti, waktu kita kehilangan momen, bisa-bisa ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, berbunganya sedikit atau tidak berbunga sama sekali teman-teman. Nah itu untuk pohon-pohon produksi kan sayang, kita udah merawat dengan biaya yang cukup lumayan tentunya teman-teman ya. Nah nanti kan harapannya dengan hasil buah itu, kalau untuk saya pribadi bisa untuk membiayai pohon-pohon yang belum layak dibuahkan seperti ini. Ini pohon 2 tahun lebih. Ini ya, begini yang begini-begini teman-teman ya. Jadi berkebun itu juga harus kondisional dalam hal biaya. Jadi gitu dulu teman-teman. Semoga punya teman-teman juga nanti bisa berbunga dan berbuah sesuai harapan untuk pohon-pohon yang memang udah layak dibuahkan. Dan tentunya pohon yang vegetatif juga harapannya tumbuh subur. Terima kasih. Selamat pagi.